Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 25-30. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kunci Kerinduan Jiwa, ditulis oleh Monica LaRose. Dalam buku The Human Condition, Thomas Keating membagikan cerita mengesankan berikut ini. Suatu hari, seorang guru kehilangan kunci rumahnya, sehingga ia merunduk dan mencari-cari di antara rerumputan. Ketika murid-muridnya melihat sang guru, mereka ikut membantunya. Namun, mereka tidak berhasil juga menemukan kunci itu. Akhirnya, salah seorang murid yang lebih pintar bertanya, "Guru, apakah Anda tahu di mana kira-kira Anda kehilangan kunci itu?" Sang guru menjawab, "Tentu saja, kuncinya hilang di dalam rumah." Mereka pun berseru, "Lantas mengapa kita mencarinya di luar sini?" Jawab sang guru, "Bukankah sudah jelas? Karena di sini lebih terang. Kita telah kehilangan kunci menuju keintiman dengan Allah, pengalaman akan kehadiran Allah yang penuh kasih." Keating menyimpulkan, tanpa pengalaman tersebut,
tak ada yang dapat dipahami. Tetapi dengan pengalaman itu, hampir semuanya menjadi jelas. Betapa mudahnya kita lupa, bahkan dalam pasang surut kehidupan, bahwa Allah tetap menjadi kunci kerinduan kita yang terdalam. Namun, ketika kita berhenti mencari di tempat yang salah, Allah menanti kita di sana, siap memberikan kelegaan yang sejati kepada kita. Dalam Matius 11, Yesus bersyukur kepada Bapa karena Dia menyatakan jalan-jalannya, bukan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi kepada orang kecil. Lalu Dia mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadanya untuk menerima kelegaan. Seperti anak kecil, kita dapat menemukan kelegaan sejati ketika kita mengikuti jalan Sang Guru, yang lemah lembut dan rendah hati. Allah selalu menanti, rindu menyambut kita pulang. Di dunia ini kita dapat memilih jalan yang tersedia hanya ada dua. Jalan pertama adalah jalan dari langit yang berasal dari Tuhan sendiri yang biasa disebut jalan dari cahaya atau jalan kebenaran yang identik dengan atas, yaitu jalan yang berasal dari atas dan Tuhan Yesus sendiri sebagai komando dari jalan tersebut. Jalan pertama atau jalan kebenaran ini di awal akan sulit dilalui dan semakin dalam semakin sulit. Tetapi ada hal indah dan ada janji pasti yang indah di balik kesulitannya karena ada harga mahal yang dibayar untuk sebuah kesetiaan dan yang kamu dapatkan di jalan ini adalah ketenangan. Jalan kedua yang dimaksud adalah jalan yang berasal dari bawah atau yang biasa disebut jalan kegelapan. Berasal dari bumi di bawah, jalan yang dipimpin langsung oleh Lucifer, yaitu malaikat yang menjadi iblis atau setan. Di jalan kedua ini berbanding terbalik, karena di awal mengikuti jalan ini akan sangat mudah dilalui, dan akan banyak janji palsu yang dicampur dengan tipu daya dan kekuatan mistis untuk membuat orang percaya, dan semakin memasuki jalan ini akan semakin bahagia hingga tiba di akhir penghujung jalan. Manusia itu akan merasakan kalau dia akan dihukum dan binasa. Manusia itu akan merasakan kalau iblis yang selama ini dia anggap guru akan mengkhianatinya. Rasa menyesal itu sudah terlambat. Sebagai Kristen yang artinya pengikut Kristus, kita harus memikul salib Yesus dan rasa kasihan Tuhan datang kepada kita sehingga Bapa memberikan kita kuk yang bersama kita pikul salib Yesus, agar mampu menjadi anak Allah dan menjadi pengikut Kristus yang mulia. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dari ayat itu kita dapat melihat kalau kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia ditinggalkan Allah, namun diselamatkan dengan karya yang luar biasa, yaitu dengan pengorbanan besar melalui kematian Yesus Anak Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda tergoda untuk mencari kepuasan dan sukacita di tempat yang salah? Apa yang membantu Anda mengingat untuk mencari damai sejahtera di dalam Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Suatu kuk, kekang berbahan kayu yang mempersatukan dua hewan, biasanya kerbau, dimaksudkan untuk meringankan beban berat yang dipikul hewan-hewan tersebut. Nabi Yeremia menggunakan kuk sebagai kiasan hukum-hukum Allah. Tertulis di kitab Yeremia 5 ayat 5,
dan lambang penaklukan politik dan perbudakan tertulis di kitab Yeremia 27 ayat 8. Para rabi Yahudi kemudian memakai kiasan itu untuk menyatakan kepatuhan pada hukum Taurat. Umat Yahudi pada zaman Yesus diperbudak oleh kuk berat dari peraturan-peraturan Yudaisme yang secara keras ditimpakan para ahli Taurat. Hukum Taurat bahkan telah dikembangkan menjadi 613 larangan dan perintah yang sangat terperinci. Orang Yahudi diwajibkan melakukan dengan cermat segala tuntutan adat istiadat nenek moyang mereka. Markus 7 ayat 4-5. Namun, kuk yang Yesus pasang itu enak dan bebannya pun ringan karena berakar di dalam kepribadiannya yang lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29-30. Perintah-perintahnya tidak berat, karena kita telah dilahirbarukan oleh Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.